Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intos Pradini dari Prodi Dietika dan Kesehatan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik membuang data dengan metode grab. Metode grab itu terjadi menjadi 3 jenis. Grab 1 digunakan apabila kita ingin menganalisis data terendah dan data tertinggi. Karena kita hanya melihatnya secara kasat mata. Dan data tertinggi dan terendah sama-sama ekstrim, jadi kita hanya menguji data terendah dan tertinggi seperti metode Dickson. Namun kalau grab menggunakan rata-rata dan standar deviasi, bisa dilihat rumusnya. Untuk G1 rendah, berarti data terendah adalah rata-rata dikurang X1, dan data pertama dibagi dengan standar deviasi, jadi harus dicari dulu rata-rata standar deviasi, rata-rata dan standar deviasi dari data tersebut. Pertama, cari rata-rata dulu, rumus, terus cari standar deviasi rumusnya. Kemudian masukkan ke dalam Gemin seperti ini. Standar deviasinya, rumusnya. Kemudian setelah punya rumus rata-rata dasar deviasi, kemudian masukkan ke Gemin. Itu sama dengan rata-rata dikurang dengan X1 dibagi dengan standar deviasi. Dibagi dengan standar deviasi. Kemudian G1 kritisnya itu 1,9380, dan dapat disimpulkan bahwa G1 min kurang dari G1 kritis, maka data tidak dibuang. Kemudian data max rumusnya sama, namun rata-ratanya dikurangi nilai tertinggi atau nilai X atau nilai akhir. Di sini rumusnya menggunakan absolut, jadi kita bisa abaikan nilai minus ini, jadi bisa dipositifkan karena mutlak seperti ini. Max-nya rata-rata dikurang dengan XN dibagi dengan standar deviasi. Karena menggunakan absolut, jadi kita yang minus itu bisa dipositifkan, dan dapat disimpulkan yaitu G1, dan di sini kritisnya sama kayak di atas 1,9380, dan dapat disimpulkan G1 max lebih rendah daripada G1 min kritis, maka data tidak dibuang. Nah, ini untuk nilai grab 1.
Oke, kita lanjut ke grep 2, yaitu grep 2 itu digunakan apabila kita akan menguji secara sekaligus data terendah dan tertinggi. Kalau ternyata ditolak, berarti langsung dibuang dua-duanya, baik data terendah maupun data tertinggi. Di sini kita hanya perlu nilai standar deviasi karena rumusnya xn dikurang x1 dibagi standar deviasi. Jadi kita cari dulu standar deviasinya. Langsung rumusnya seperti ini. Kita nyari standar deviasinya dulu. Nah, untuk ini langsung ke rumusnya. Untuk G2 nya itu xn dikurangi x1 dibagi standar deviasi. Nah, dapat dinilai yaitu G2-nya 3,04623 dan G kritisnya 3,2700. Maka dapat disimpulkan maka G2 lebih kecil daripada G2 kritis. Maka data tidak ada yang buang. Nah, untuk G3 rendah tanpa X1 nya itu memakai rumus varian tanpa X1 ya, sama X2, dan ini tanpa X1 dan XN dan X1. Nah, untuk SN itu kita blok semua. Sorry Ustaz. Kemudian nah, untuk N-nya itu gampang sekali karena kita memakai data ke-7, berarti N-nya itu 7. Nah, sedangkan nah, kemudian kita memerlukan data varian dari jumlah data. Nah, kemudian kita masuk ke rumus G3 rendah, yaitu memakai rumus sama dengan 1 dikurangi 7 kurang 3 tutup kurung dikali sama yang ini. Nah, tutup kurung dibagi 7 kurang 1 kurung dikali sama nah, dan didapat nilai G3 minnya itu 0,62659. Nah, untuk kesimpulannya yaitu G3 rendah lebih kecil dari G3 kritis. Maka tidak ada data yang dibuang. Nah, untuk selanjutnya untuk mencari data tertinggi sama seperti yang di atas ya, rumusnya itu sama dengan 1 dikurang 7 dikurang 3 dikali tutup kurung 7 kurang
kurang 3, 7 kurang 1 ya, kurang 1 kurung kali nih ini nah, maka ini untuk G3 tertinggi didapat nilai 0,692 dan dapat disimpulkan G3 tinggi lebih kecil dari G3 kritis, maka tidak ada data yang dibuang. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.